Dira tidak pernah benar-benar tahu kapan tepatnya ia mulai kehilangan harapan. Mungkin waktu lukisannya ditolak untuk keempat kalinya oleh galeri di kawasan Kemang. Mungkin waktu ia harus menjual satu-satunya motor pinjaman untuk bayar sewa studio yang sudah 3 bulan nunggak. Atau mungkin jauh sebelum itu, waktu teman-teman seangkatannya dari kampus seni sudah punya nama, dan Dira masih sibuk mengecat ulang kanvas yang sama berkali-kali, karena tidak mampu beli yang baru. Di usianya yang 28, Dira tinggal sendirian di sebuah kamar kos. Di lantai 3, sebuah bangunan tua di bilangan Cikini. Kamarnya sempit. Catnya mengelupas di sudut-sudut dinding dan bau terpentin sudah meresap begitu dalam ke lantai kayu, sehingga tidak hilang meski ia pel setiap hari. Ia tidak punya banyak barang. Beberapa kanvas yang disandarkan di tembok, ratusan tub cat yang ditumpuk di rak kayu buatan sendiri, dan satu meja besar yang permukaannya penuh noda warna yang mengeras. Itu saja. Kabar meninggalnya nenek Dira datang lewat telepon dari ibunya, singkat dan tanpa banyak basa-basi, karena memang hubungan keluarga mereka sudah lama renggang. Nenek Dira, seorang perempuan tua bernama Uti Parmi, tinggal sendirian di sebuah rumah di pinggiran kota Magelang, dan sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dekat dengan siapapun di keluarga. Yang Dira ingat soal Uti Parmi hanyalah perempuan kurus, dengan rambut putih panjang yang selalu dikepang, dan bau dupa yang selalu menempel di bajunya. Setiap kali mereka bertemu, waktu Dira masih kecil. Tidak ada warisan berarti yang ditinggalkan Uti Parmi. Rumahnya sudah dijual jauh sebelum ia meninggal, untuk biaya hidupnya sendiri. Yang tersisa hanyalah beberapa kotak kayu tua, yang dititipkan ke tetangganya dengan pesan agar dikirimkan ke Dira, bukan ke ibu Dira, bukan ke anggota keluarga lain, khusus ke Dira. Kotak-kotak itu tiba 2 minggu setelah pemakaman. Dira membukanya di lantai kamarnya malam hari. Setelah seharian, gagal menyelesaikan sebuah lukisan yang sudah ia garap hampir 2 bulan. Isi kotak pertama tidak menarik, hanya kain-kain batik tua dan beberapa foto hitam putih yang sudah menguning. Kotak kedua berisi buku-buku doa berbahasa Jawa yang halamannya sudah rapuh. Kotak ketiga, yang paling kecil dan paling berat, terkunci. Dira mencari kuncinya di antara isi kotak lain dan menemukannya terikat dengan benang merah pada bagian bawah kotak pertama. Waktu ia membuka kotak ketiga, yang pertama ia cium adalah bau tanah basah yang sangat pekat. Tidak wajar untuk benda yang sudah tersimpan lama. Di dalam kotak itu terbaring sebuah kuas. Panjangnya sekitar 30 cm, gagangnya terbuat dari kayu gelap yang permukaannya halus dan sedikit mengkilap, dan bulu-bulunya masih sempurna, hitam pekat, tidak ada satupun yang rontok meski tampak sangat tua. Di bawah kuas itu terlipat selembar kertas coklat yang ditulis tangan dengan aksara Jawa. Dira bukan orang yang bisa membaca aksara Jawa dengan lancar, tapi ia pernah belajar dasarnya waktu kuliah. Ia memfoto tulisan itu dan menghabiskan hampir 3 jam untuk mengartikannya, dibantu dengan kamus aksara yang ia cari di internet. Tulisan itu bukan surat, bukan pesan pribadi. Isinya adalah instruksi, langkah demi langkah, rinci dan dingin, tanpa penjelasan apapun soal apa tujuannya, atau apa yang akan terjadi setelahnya. Instruksi itu meminta Dira untuk mandi dengan air yang dicampur 7 jenis bunga pada tengah malam. Kemudian melukis sesuatu di atas kanvas kosong menggunakan kuas itu tanpa lampu, hanya dengan cahaya lilin merah, dan membiarkan lukisan itu semalaman tanpa dilihat. Itu saja. Tidak ada mantra, tidak ada doa, tidak ada ritual rumit lainnya. Dira membaca instruksi itu 3 kali. Kemudian ia pergi tidur dan tidak memikirkannya lagi selama 2 hari. 2 hari kemudian, galeri yang sudah ia dekati selama setahun mengirim pesan singkat yang isinya penolakan halus namun jelas. Pada malam yang sama, pemilik kos menempel surat di pintunya, mengingatkan tunggakan 2 bulan yang belum dibayar. Dira duduk di lantai di tengah kamarnya, menatap kanvas kosong di depannya, dan memutuskan bahwa ia tidak punya yang bisa ia rugi lagi. Ia membeli bunga di pasar keesokan paginya. 7 jenis, seperti yang tertulis: mawar merah, melati, kenanga,
Kamboja, sedap malam, telang, dan satu bunga yang namanya ia tidak tahu, tapi bentuknya mirip seperti yang ada di foto instruksi yang ia foto. Malamnya, ia melakukan semuanya persis seperti yang tertulis. Mandi pada tengah malam dengan air rendaman bunga yang dingin. Menyalakan 3 lilin merah di sudut kamar. Mengambil kuas dari kotak kecil itu. Waktu jarinya menyentuh gagang kuas itu untuk pertama kali, ada sensasi hangat yang menjalar dari telapak tangan ke pergelangannya. Tidak menyakitkan, tapi tidak nyaman. Dira mendiamkannya dan mulai melukis. Ia melukis dalam gelap dengan hanya cahaya lilin yang remang. Tangannya bergerak sendiri, bukan dalam arti yang supranatural, tapi dalam arti yang Dira kenali, sebagai kondisi flow, saat tangan dan pikiran menyatu dan ia tidak perlu berpikir dulu sebelum tiap goresan. Hanya saja malam itu rasanya berbeda, lebih dalam, lebih berat. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, tapi setiap kali ia hampir menoleh, perasaan itu hilang. Ia selesai melukis menjelang subuh dan mematuhi instruksi terakhir, membiarkan kanvas itu berdiri membelakanginya, dan pergi tidur tanpa melihat hasilnya. Keesokan paginya, waktu Dira melihat lukisan itu, ia diam cukup lama. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan yang berdiri di tengah ladang yang dikelilingi kabut. Wajahnya tidak jelas, tapi postur tubuhnya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan, bukan ketenangan, tapi sesuatu di antara keduanya yang justru membuat lukisan itu tidak bisa dilepas pandang. Komposisinya sempurna dengan cara yang tidak biasa Dira lakukan. Gradasi warnanya halus, padahal ia melukis dalam kondisi hampir gelap gulita. Dan ada sesuatu di tekstur kuasnya yang membuat permukaan kanvas terasa hidup, seperti ada kedalaman di balik lapisan cat yang tidak mungkin ada secara fisik. Dira tidak tahu harus berpikir apa. Ia hanya memotretnya dan mengunggah ke akun media sosialnya yang sudah lama tidak aktif, tanpa caption apapun. Dalam 12 jam, foto itu mendapat ribuan likes. Dalam 24 jam, ada 3 orang yang mengirim pesan, langsung menanyakan apakah lukisan itu dijual. Dira menjualnya dengan harga yang ia pikir terlalu berani. Ia pasang 20 juta rupiah, dan pembeli pertama yang bernama seorang kolektor muda dari Jakarta Selatan tidak menawar sama sekali. Dalam 3 bulan berikutnya, nama Dira muncul di 2 majalah seni. Dalam 6 bulan, galeri yang menolaknya mengirim email meminta pertemuan. Dalam 1 tahun, Dira sudah pindah dari kamar kos sempit di Cikini ke sebuah studio apartemen di lantai 8 dengan jendela besar yang menghadap kota. Setiap lukisan yang ia hasilkan dengan kuas itu terjual sebelum catnya benar-benar kering. Harga karyanya naik terus, dari puluhan juta ke ratusan juta, dan nama Dira disebut-sebut di kalangan kolektor sebagai pelukis paling relevan yang muncul dalam 1 dekade terakhir. Dira tidak mempertanyakan semua ini terlalu dalam. Ia hanya terus melukis. Tanda pertama yang membuat Dira tidak nyaman datang 7 bulan setelah ia mulai menggunakan kuas itu. Seorang kenalan lama menghubunginya lewat pesan singkat, menanyakan apakah Dira masih berhubungan dengan kolektor pertama yang membeli lukisannya. Dira menjawab tidak dan bertanya ada apa. Kenalan itu menceritakan bahwa kolektor tersebut bangkrut mendadak 3 bulan. Setelah membeli lukisan Dira, bisnisnya runtuh dalam waktu singkat dengan cara yang tidak masuk akal, dan sekarang sedang dalam proses hukum karena utang-utang yang menumpuk. Dira menyimpan informasi itu di sudut pikirannya, tapi tidak terlalu merisaukannya. Urusan bisnis orang lain bukan urusannya. Tanda kedua datang 2 bulan kemudian. Sebuah artikel kecil di portal berita seni menyebut bahwa salah satu kolektor yang membeli 3 lukisan Dira sekaligus dirawat di rumah sakit karena stroke mendadak di usia 39 tahun. Dira membaca artikel itu 2 kali, kemudian menutup laptopnya. Tanda ketiga tidak bisa ia abaikan lagi. Seorang kurator galeri bernama Pak Wibowo, orang yang paling berjasa memperkenalkan nama Dira ke lingkaran kolektor besar, meninggal dunia secara tiba-tiba. Serangan jantung, kata kabar yang beredar, padahal Pak Wibowo baru berusia 45 tahun, dan dikenal sebagai orang yang sangat menjaga kesehatan.
Yang membuat Dira tidak bisa tidur bukan kematian itu sendiri, melainkan fakta bahwa 3 minggu sebelum meninggal, Pak Wibowo baru saja membeli sebuah lukisan Dira untuk koleksi pribadinya. Dira mulai membuat catatan. Ia mencari nama-nama semua orang yang pernah membeli lukisannya dan mencari informasi tentang mereka satu persatu. Butuh 2 malam penuh, dan hasilnya membuat perutnya terasa kosong semalaman. Dari 23 pembeli yang berhasil ia lacak, 19 diantaranya mengalami kejadian buruk dalam waktu 3 bulan setelah membeli lukisannya. 3 orang bangkrut, 2 orang masuk rumah sakit dengan kondisi serius, 1 orang kehilangan anaknya dalam kecelakaan, 1 orang mengalami kebakaran yang menghancurkan seluruh asetnya. Pak Wibowo meninggal, sisanya mengalami hal-hal yang mungkin bisa dianggap kebetulan oleh orang lain, tapi tidak oleh Dira, yang melihatnya dalam satu daftar panjang di hadapannya. Dira menutup buku catatannya dan pergi ke kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin cukup lama. Mukanya tampak sama seperti biasanya, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, sesuatu yang ia sendiri tidak bisa beri nama. Ia tidak melukis selama 3 hari. Pada hari keempat, tangannya gatal dengan cara yang berbeda dari gatal biasa. Bukan di kulit, tapi di dalam, di bawah tulang pergelangan tangan. Sensasi yang tidak bisa ia garuk atau hilangkan dengan apapun. Pada hari kelima, rasa gatal itu berubah menjadi nyeri tumpul yang konstan. Pada hari keenam, ia mengambil kuas itu kembali dan melukis, dan nyerinya hilang begitu kuas menyentuh kanvas. Dira duduk di depan lukisan yang baru selesai itu dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Ia tidak mau melukis, tapi tubuhnya tidak memberi pilihan. Dan setiap lukisan yang lahir dari kuas itu akan memakan sesuatu dari orang yang membelinya. Ia memutuskan untuk tidak menjual lukisan itu. Ia menumpuknya di sudut studio, membelakangi dinding. Ia berhenti menerima pesan dari galeri dan kolektor. Ia tidak mengunggah apapun ke media sosialnya, tapi kuas itu tetap memaksanya melukis setiap hari. Setelah 2 minggu menumpuk lukisan tanpa menjual satu pun, Dira memutuskan untuk mencoba menghancurkan kuas itu. Ia mencoba memotong bulu-bulunya dengan gunting, dan gunting itu yang rusak, matanya patah. Ia mencoba membakar gagangnya di atas kompor, dan api tidak mau menyentuh kayunya, seolah ada lapisan tak kasat mata yang melindunginya. Ia mencoba merendamnya dalam minyak tanah selama semalam, dan keesokan paginya kuas itu bersih dan kering tanpa bekas apapun. Dira menyimpan kuas itu di dalam kotak asalnya, dan mengunci kotak itu, kemudian pergi keluar rumah dengan maksud membuangnya ke sungai. Ia berjalan 3 blok dari apartemennya sebelum menyadari bahwa ia sudah balik arah tanpa sadar, berjalan kembali pulang dengan kotak itu masih di tangannya. Ia mencoba lagi 2 hari kemudian, kali ini naik taksi online dengan tujuan jembatan di atas kali besar. Ia turun dari taksi, berdiri di pinggir jembatan, mengangkat kotak itu, dan tangannya tidak mau membuka. Ia berdiri di sana selama hampir 20 menit, tangannya menggenggam kotak itu dengan kencang, tanpa bisa ia lepaskan, sampai seorang pejalan kaki menanyakan apakah ia baik-baik saja, dan ia tersadar kembali. Ia pulang dengan kotak itu. Rasa putus asa membawanya kepikiran tentang neneknya, Uti Parmi yang meninggalkan kuas ini. Uti Parmi yang pasti tahu sesuatu yang tidak tertulis dalam instruksi itu. Dira menghubungi ibunya dan menanyakan soal Uti Parmi, tentang masa mudanya, tentang pekerjaannya dulu. Ibunya bicara panjang lebar tentang hal-hal yang tidak relevan, sebelum akhirnya menyebut satu kalimat yang membuat Dira berhenti bernapas sejenak. Uti Parmi dulu adalah pelukis. Dira tidak pernah tahu ini. Tidak ada satupun lukisan Uti Parmi yang tersisa di keluarga. Tidak ada yang pernah menceritakannya. Ibunya bilang Uti Parmi berhenti melukis secara tiba-tiba pada usia sekitar 30 tahun, dan tidak pernah mau membicarakan alasannya kepada siapapun. Setelah berhenti melukis, Uti Parmi menutup diri dari keluarga dan hidup semakin menyendiri dari tahun ke tahun. Dira menanyakan satu hal lagi tentang bagaimana tepatnya Uti Parmi meninggal. Ibunya diam sebentar sebelum menjawab. Tetangga yang menitipkan kotak-kotak itu yang menemukan Uti Parmi.
Perempuan tua itu ditemukan di dalam kamarnya, sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada riwayat penyakit yang parah. Posisinya waktu ditemukan duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding, dan di tangannya tergenggam sebuah kuas. Dira menutup telepon. Ia duduk di lantai studionya dan menatap kotak kecil berisi kuas itu yang diletakkan di atas meja. Pikirannya bergerak sangat pelan, menyusun satu persatu kepingan yang selama ini tidak ia kaitkan. Uti Parmi adalah pelukis yang menggunakan kuas yang sama. Uti Parmi berhenti melukis dan memilih mengisolasi diri, bukan karena tua, tapi kemungkinan besar karena ia tahu apa yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya setiap kali ia menjual sebuah lukisan. Dan pada akhirnya Uti Parmi tidak bisa membuang kuas itu, sama seperti Dira. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi perempuan tua itu adalah tidak membiarkan siapapun menemukan kuas itu, atau tidak membiarkan dirinya sendiri terus ada untuk menggunakannya. Uti Parmi memilih yang kedua, dan sebelum pergi, ia meninggalkan kuas itu untuk Dira. Dira tidak langsung mengerti mengapa neneknya melakukan itu. Apakah itu sebuah kutukan yang diteruskan, atau sebuah keputusan pahit dari perempuan yang sudah terlalu lelah menanggung beban itu sendirian dan memutuskan untuk mewariskannya, atau sesuatu yang sama sekali berbeda dari keduanya. Dira tidak bisa tahu. Uti Parmi sudah pergi dan tidak meninggalkan penjelasan selain instruksi ritual yang mengawali semua ini. Yang Dira tahu adalah ia sekarang berada di posisi yang sama dengan neneknya, dan kemungkinan besar akan berakhir dengan cara yang sama. Malam itu Dira melukis lagi, karena tangannya tidak memberi pilihan lain, tapi ia tidak menyalakan lampu. Ia duduk di tengah studionya yang gelap dengan kuas di tangan dan kanvas di depannya, dan ia melukis perlahan, sangat perlahan, tanpa lilin, tanpa cahaya apapun, dalam kegelapan yang sempurna. Ia tidak tahu apa yang ia lukis malam itu. Tangannya bergerak lebih bebas dari biasanya, lebih berat, dan ada sensasi aneh di dada yang terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan nyeri, bukan ketidaknyamanan. Sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia tidak berhenti sampai tangannya sendiri yang berhenti bergerak. Pagi harinya, studio itu ditemukan dalam keadaan terkunci dari dalam. Pengelola apartemen membuka pintu setelah tidak ada respon selama 2 hari. Dira ditemukan duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding di sudut studio, matanya terpejam, dan kuas itu tergenggam erat di tangan kanannya. Di dinding di depannya tergantung sebuah lukisan. Lukisan itu menggambarkan wajah seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang yang dikepang, berdiri di tengah kabut, menatap lurus ke depan. Wajahnya sangat jelas, lebih jelas dari lukisan Dira manapun yang pernah ada. Tidak ada yang tahu siapa perempuan di lukisan itu, karena tidak ada satupun teman atau kenalan Dira yang pernah melihat foto Uti Parmi. Hanya Dira yang tahu. Dan Dira sudah tidak ada lagi untuk menceritakannya.